Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Rahel Dwi Putri bisa menemani Anda dalam talk show upaya meningkatkan pemasukan sektor UMKM selama masa pandemi COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Masa pandemi dan penegakan protokol kesehatan membuat masyarakat harus tetap di rumah beberapa bulan terakhir ini. Kurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah juga membuat sektor UMKM mengalami penurunan. Bahkan beberapa UMKM terpaksa harus tutup karena tidak mampu bertahan. Roda penggerak UMKM harus bekerja lebih keras agar mampu bertahan dan bisa meningkatkan pemasukan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Hari ini telah hadir di studio bersama saya para pembicara kita, pengusaha di bidang kuliner, dan di sini di studio ada Kak Christopher Sebastian. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik. Oke, dan kita juga sudah terhubung melalui video conference Bapak Doni Pramono. Halo Pak, apa kabarnya? Halo. Ya, kabar baik Pak? Oke, dan selanjutnya kita juga sudah ada Bapak Jody Janitra. Halo, apa kabar Pak Jody? Halo, kabar baik, Mbak Rachel. Rahel apa Rachel? Rahel Pak. Oke, Halo Pak Jody. kabar? Oke. Pemirsa, sebagai informasi, kondisi studio sudah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak ya Pak di sini ya. Talk show ini memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum memulai talk show nih Pak, kita akan pakai hand sanitizer terlebih dahulu karena di sini kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya, silakan. Silakan. Baik pemirsa, ini pertama-tama saya akan ke Bapak Christopher dulu nih yang sudah ada di sini. Nah Bapak, bisnis kuliner ini kan pasti terdampak banget ya karena pandemi ini. Ya, nah, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan pemasukan dalam situasi pandemi seperti ini? Oke. Jadi kita bisnis kuliner kita ada 3 brand ya. Dan sejak masa pandemi ini kita lumayan terpukul sih. Kita omset turun hampir 70% di semua brand industri kuliner kami. Kalau strategi, kami mau nggak mau harus ada strategi. Karena dengan adanya strategi pun juga masih susah kan dengan kondisi sekarang. Terutama kalau sekarang ini kan kita tahu kita ada PSBB lagi ya. Nah, yang pasti kami lebih push di industri online-nya. Jadi di Gojek, di GrabFood, kami lebih push di situ, kami berikan diskon-diskon secara maksimal, kami berikan promo-promo di online, lalu juga kami kerjasama dengan beberapa food blogger, dengan beberapa public figure, mereka bantu kami untuk exposure produk-produk kami, lalu kami juga mengeluarkan produk frozen food. Jadi produk frozen food ini untuk teman-teman atau konsumen yang ingin menikmati makanan-makanan kami tapi masih bisa disimpan ya dalam beberapa jangka waktu, dalam beberapa hari gitu. Jadi selain kan kami juga nggak boleh dine in ya.
Jadi efek dari PSBB ini sebenarnya cukup signifikan ya, bukan sangat berat lah bagi kami, terutama PSBB yang sekarang ini gitu. Dan kalau menurut kami sih, kalau kami boleh sharing sedikit sih, hal ini sungguh sangat memukul industri kami. Ya, memang sih kita tahu ya, kesehatan sangat yang utama lah yang diperlukan. Cuman kan ini vaksin juga nggak ada. Ya, jadi kita nggak tahu sampai berapa lama hal ini akan berlanjut. Jadi harusnya protokol kesehatan yang lebih diutamakan ya, karena kalau diberhentikan seperti ini kami nggak ada pemasukan gitu. Jadi strategi kami yang utama, kami pasti kejar di online. Cuman online itu pun juga tidak bisa menutupi seluruh cost operation kami. Oke, jadi tapi paling tidak ada strategi baru yang sepertinya juga frozen food, di mana juga mungkin sekarang banyak masyarakat yang lebih cenderung memilih frozen food karena bisa disimpan lebih lama ya. Iya, simpan di kulkas ya, atau di freezer ya gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya saya mau ke Bapak Jody nih. Halo Bapak Jody. Halo Pak Jody. Mungkin Bapak Jody agak sedikit berbeda ya, karena bisnisnya rata-rata di Bandung ya, bukan di Jakarta. Nah, tapi Bandung juga mungkin sekarang agak sedikit sepi nih Pak, karena pemberlakuan PSBB di Jakarta, sedikit masyarakat Jakarta juga yang mungkin berlibur ke Bandung gitu ya. Nah, adakah perubahan yang dilakukan atau langkah apa yang diambil untuk menjaga atau menarik konsumen? Ya, sebetulnya kalau bisnis utama kami kan di bidang kue kering gitu ya. Memang biasanya peak-nya itu pada saat hari raya. Kemarin Lebaran itu jujur ya memang sangat terdampak sih. Sales kita mungkin hanya sekitar nggak nyampe 50% dari biasanya untuk Lebaran. Dan memang kalau GNC Cookies ini biasanya kita buka juga di tempat-tempat keramaian seperti mall gitu ya di Jakarta, tapi memang hanya 2-3 minggu lah bentuknya pameran gitu. Jujur kemarin kita sangat bingung dan terdampak. Sedangkan kalau yang sehari-harinya kita yang di Bandung ada namanya Bober Cafe yang biasanya buka 24 jam setiap hari gitu. Dan saat ini kita mengikuti aturan pemerintah Kota Bandung gitu ya, bahwa jam operasional itu hanya sampai jam 9 malam gitu ya. Padahal tempat si Bober Cafe ini tempat nongkrong anak muda yang biasanya ramainya tuh menjelang tengah malam gitu. Jadi memang kita juga cari cara, ada beberapa yang dilakukan kayak di GNC itu kita bikin pas awal-awal gitu ya, bulan April itu kita bikin inovasi sedikit lah karena kita ahli kue kering. Waktu itu juga kita lihat di sosial media Pak Presiden tuh posting tentang empon-empon, jamu empon-empon. Nah, kita coba bikin jadi cookies empon-empon. Karena mungkin ada beberapa yang nggak terlalu suka jamu, nah kita munculin alternatifnya gitu, si cookies empon-empon. Ya lumayan sih agak naik gitu ya, dalam waktu sebentar udah jadi best seller gitu. Ada banyak sih hal-hal yang dilakukan untuk bertahan di pandemi ini gitu. Itu Mbak Rahel. Oke, jadi justru juga ada inovasi ya yang akhirnya keluar gitu karena harus memutar otak bagaimana caranya bisnis harus tetap berjalan gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini saya mau ke Bapak Doni. Halo. Oke, Bapak Doni. Mungkin masih di mute kah suaranya? Halo. Oke. Halo. Oke, ya sudah. Bisa kedengaran? Oke. Ya, sudah. Oke. Oke, Nah, sip. Iya. Bapak Dodi ini mungkin cukup terkenal juga nih di Instagram gitu ya. Ada bisnisnya pun juga populer gitu ya, karena bisnisnya banyak diminati sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau Betul. bisnis Bapak Doni ini kan banyak outletnya di mall nih Pak. Nah, sedangkan kita juga lagi PSBB, di mall tidak bisa dine in, hanya bisa take away, bahkan beberapa mall juga sampai tutup gitu ya. Nah, betul. Gimana strateginya Pak untuk meningkatkan pemasukan? Karena kan pasti mengalami penurunan dengan mall ditutup dan PSBB. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya hari ini.
Saya juga mengucapkan halo kepada teman-teman semua. Kita tetap jaga jarak dan tetap semangat. Ya betul sekali, jadi bisnis kita, Saur Sally Group, sudah berdiri sekitar 12 tahun. Tapi ini merupakan salah satu keadaan krisis yang paling menantang ya, cukup menantang ya. Dalam istilahnya bisa dibicarakan, bisnis ini memberi dampak yang luar biasa, krisis ini, kepada seluruh aspek dari bisnis ya. Khususnya kita di bidang F&B kita juga, meskipun kita berada dalam satu badai, tapi kita berada dalam kapal yang berbeda. Saur Sally Group sendiri sekarang kurang lebih kita sudah mempunyai 250 outlet, dan ada sebenarnya planningnya ada sekitar 150 outlet franchise lagi yang harus sebenarnya kita akan buka tahun 2020 ini, tapi karena adanya krisis ini, keadaan PSBB dan juga keadaan COVID-19 ini, kita harus mendelay jadwal opening kita. Jadi sedikit recap, dari 250 outlet yang kita buka, dengan keadaan seperti ini per Oktober, kita sekarang hanya tinggal sekitar, yang buka hanya sekitar setengahnya saja, sekitar 100 sampai 120 outlet. Ya kan? Itu pun kita dalam operasional perusahaan yang istilahnya margin keuntungannya mungkin hampir nggak ada ya. Kita bertahan buka hanya demi untuk supaya bisa membantu untuk membayar gaji karyawan di outlet, ya kan? Di mana kita harus tetap survive, ya kan? Kita harus lalui semua semua keadaan dan saat-saat genting seperti ini. Oke, jadi cukup terpukul sekali ya, bahkan sampai setengahnya harus tutup gitu. Oke, baik. Ini untuk Bapak Christopher, Bapak Jody, dan Bapak Doni juga nih. Pemblokiran PSBB ini kan sebenarnya juga latar belakangnya itu karena maraknya kasus COVID-19 di klaster perkantoran ya. Nah, tapi sebagai pengusaha, bagaimana menanggapi maraknya klaster perkantoran saat ini nih? Mungkin boleh dari Bapak Christopher dulu. Oke. Kalau klaster baru saat ini memang banyak ya, ada di, terutama mungkin yang banyak di perkantoran ya. Hal utama penyebabnya memang karena tidak disiplin. Jadi kalau saya lihat memang tidak ada sanksi yang tegas atau tidak ada denda terhadap misalnya penggunaan tidak menggunakan masker, ya kan? Jadi kalau kita mau melihat kita harus takut dengan klaster yang baru dan kita mau terus-terusan seperti ini, ya mungkin sampai 1 tahun lagi kita harus PSBB kalau menurut saya ya. Jadi mungkin kita nggak kena dampak mati kena COVID, tapi ekonomi kita yang mati. Jadi sebenarnya yang perlu diterapkan adalah peraturan yang disertai dengan sanksi yang tegas. Saya rasa contoh ya, kemarin saya ke daerah Green Lake ya di Jakarta, daerah Green Lake itu di Jakarta dan Tangerang. Di daerah Green Lake itu jalan raya, jalan besar, satu masuk Jakarta, yang kiri masuk Jakarta, yang kanan masuk Tangerang. Jadi yang kiri dine in, yang kanan nggak boleh dine in. Jadi orang tinggal nyebrang aja. Jadi sangat-sangat, menurut saya sangat, maksudnya nggak, ya PSBB nggak ada gunanya sih ya, gitu. Dan justru hal ini justru sangat memukul kita sebagai pengusaha. Kan jangan sampai, ibaratnya jangan sampai pengusaha ini menyerah. Kalau pengusaha sudah menyerah, ekonomi pasti akan hancur. Jadi saya rasa yang perlu dilakukan untuk teman-teman di kantor semua, pasti protokol kesehatannya dilaksanakan dengan tegas, disiplin, dan harusnya ada sanksi. Kalau itu semua dilakukan, usaha para teman-teman pengusaha juga tetap boleh buka, tetap boleh jalan. Saya rasa hal itu bisa tentang ekonomi dan tentang COVID ini bisa lebih baik lah ya. Karena percuma juga kita sekarang PSBB terakhir kita tanggal 11 ya, Jakarta ya. Nanti setelah tanggal 12 kalau protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan disiplin, angkanya juga akan naik lagi. Masa kita mau PSBB lagi? Kalau diulang gitu terus, begitu terus ya kita nggak akan selesai. Justru pengusaha yang akan lama-lama semua pengusaha akan tutup. Karena udah kita tahu kemarin berita pengusaha sebesar apapun sekarang udah teriak ya. Udah berat sekali gitu. Oke. Mungkin kalau dari Bapak Jody. Ya. Gimana Mbak? Halo Mbak. Iya, halo. Oke. Untuk Bapak Jody. Iya. Oke, untuk Bapak Jody.
Oke, yang kita lakukan kalau untuk di kafe itu di awal kita pelajari dulu aturan pemerintahnya bahwa setiap institusi itu harus ada tim gugus tugasnya. Jadi kita tunjuk kemarin itu di bagian HRD dan umum itu untuk menganalisa kira-kira titik-titik mana sih yang kritikal yang memang bisa menularkan COVID gitu ya, virus ini bisa berkeliaran. Maka setelah dianalisa dibuatlah SOP baru dan juga SOP tambahan gitu ya, sehingga bisa memastikan bahwa siapapun yang berada di lingkungan usaha kita itu bisa aman lah gitu, tidak terpapar COVID, baik itu si karyawannya maupun pengunjungnya. Oke, untuk Bapak Doni, gimana menanggapinya klaster Ya. kantoran saat ini? Ya, puji Tuhan ya, untuk selama ini sih memang di kantor Saur Group sendiri dan semua fasilitas Saur Group, contoh dari kantor, warehouse, central kitchen, production, kami betul-betul menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin ya. Bahkan meskipun yang tadi Bro Christian saya setuju banget, jadi harus ada peraturan dan juga sanksi yang jelas. Nah, kita di dalam grup sendiri, kita menerapkan itu, peraturan dan sanksi yang jelas. Jadi sebagai contoh, katakan di kantor itu kita bentuk tim seperti kayak tim satgas ya. Jadi kalau kita membuat peraturan yang jelas bahwa kalau ada karyawan yang tidak memakai masker, dia akan kena denda katakan Rp50.000. Kita terapkan itu dan kita memberikan efek jerah. Karena kita tahu bahwa karena kejadian COVID ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, terjadi di seluruh dunia ya. Jadi bahkan negara-negara yang lebih awal kena dari kita sekarang sudah berhasil mulai pulih perlahan-lahan, ya kan? Jadi bahkan sejak pertama kali COVID itu diumumkan di mulai masuk ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Indonesia belum ada, kita di kantor pun sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita memberikan masker gratis kepada karyawan setiap hari dan mengharuskan mereka memakai. Kita ada mekanisme cek suhu dan bahkan ketika sekarang udah tambah banyak mulai bulan 4 bulan 5 kita menerapkan lebih ketat lagi. Contohnya bahwa kita untuk karyawan-karyawan yang harus menaik kendaraan umum dia work from home. Untuk karyawan yang mempunyai kendaraan sendiri baru boleh masuk. Di kantor kita tahu bahwa memang sekarang setelah bulan 6 diumumkan bahwa virus itu, penyebaran virus itu bisa airborne. Kita di kantor menerapkan pun jendela kantor semua harus dibuka saat operasional. Karyawan dibolehkan memakai baju kaos dan celana pendek dan sendal untuk datang bekerja di kantor. Kenapa? Karena kita tahu memang dengan adanya buka jendela akan udara panas, kita memberikan keleluasan mereka untuk pakai baju kaos untuk lebih casual, lebih santai supaya mereka bekerja tetap nyaman, tidak harus mengikuti formalitas, tapi lebih ke fokus kepada performance itu sendiri. Selain itu juga kita terapkan juga di kantor kita melakukan meeting, semua meeting, weekly meeting di brand-brand kita total ada sekitar 6 brand ya. Semua kita lakukan meeting itu online meeting, tidak ada physical meeting. Karyawan yang masuk kantor pun hanya orang-orang yang perlu masuk, ya kan? Hanya contohnya seperti operasional atau mungkin di warehouse atau mungkin di outlet. Selain daripada itu, sebisa mungkin kita melakukan melalui digital online. Contohnya training, ya kan? Ada beberapa karyawan-karyawan baru ataupun ada beberapa outlet yang masih buka. Contohnya ada outlet baru yang buka sekitar bulan 4 bulan 5 ada outlet buka. Kita melakukan training melalui aplikasi. Kita menggunakan ruang kerja aplikasi. Jadi hybrid training. Kalau memang teorinya kita lakukan melalui ruang kerja aplikasi, tetapi untuk prakteknya kalau memang harus praktek kita lakukan secara fisik. Setelah itu juga untuk pengecekan area manager kita berkeliling ya ke outlet ya untuk ngecek ya. Kita menggunakan aplikasi Nimbly. Nimbly itu membantu kita untuk menggunakan paperless documentation. Jadi kita tidak perlu banyak paper lagi. Seperti kita tahu ya, paper itu juga salah satu, kertas itu kan benda yang banyak touch ya. Ya kan, bayangkan kalau kertas itu punya 30 halaman, setiap lembaran itu ya kan, dan kertas adalah salah satu yang paling susah untuk disanitasi ya. Bagaimana cara mensanitasi kertas kan? Nah, itu bisa menjadi sumber penyebaran. Jadi kita betul-betul tekankan seperti itu. Dengan begitu puji syukur sampai saat ini di outlet kita belum ada kasus sama sekali yang positif. Dan terakhir kita melakukan rapid serologi tes sekitar 3 minggu lalu kepada 60 karyawan kita yang aktif masih masuk kantor, hanya 1 yang reaktif. Jadi kita betul-betul yang 1 reaktif itu betul-betul kita langsung
memberikan protokol ya, kita karantina, kita support dengan segala sesuatunya. Dan yang satu reaktif itu adalah OTG ya. Jadi kita bersyukur banget selama ini kita lakukan sejak bulan 2, bahkan sejak bulan Februari kita lakukan protokol-protokol itu, kita udah persiapkan cukup memberikan impact yang bagus dalam sisi kesehatan ya untuk tenaga kerja karyawan di Source Elite Group. Kurang lebih seperti itu. Baik, berarti memang ada beberapa adaptasi baru ya di Source Elite Group. Betul. Jadi kita usahakan sebisa mungkin yang kita bisa lakukan meeting, contohnya meeting yang berskala besar 20-30 orang yang biasa kita lakukan setiap minggu, ya kan? Senin, Selasa, Rabu adalah jadwal meeting di kantor biasanya kita lakukan semuanya online, ya kan? Yang perlu dilakukan adalah jadi pertemuan-pertemuan besar itu kita minimalisasi, ya kan? Bahkan kunjungan-kunjungan ke outlet kita minimalisasi dengan aplikasi, ya kan? Contoh kayak yang tadi saya sampaikan, kunjungan outlet oleh area manager dibantu, difasilitasi dengan aplikasi Nimbly, ya kan? Dokumentasi paperless segala macam jadi lebih baik. Dan yang sebagai contoh yang dari 60 orang di tes rapid serologi itu hanya 1 orang yang reaktif, dan yang reaktif itu karena dia masih sering ke outlet, dia tim audit ya, audit untuk barang fisik ya. Jadi dia, dan unfortunately dia adalah salah satu yang tidak mempunyai kendaraan pribadi, dia masih mengendarai kendaraan umum, tapi itu pun dia berada dalam contoh kasus yang OTG. Jadi kita puji syukur banget, jadi selama ini kita berhasil menekan klaster di perkantoran kami. Baik, terima kasih Bapak Doni. Nah, mungkin ini untuk Bapak Christopher nih. Mungkin boleh diceritakan Pak, apa saja yang dilakukan di outlet khususnya untuk karyawan terkait protokol kesehatan? Oke, sama ya kita terapkan di office kita, di warehouse kita, juga di cabang-cabang outlet kita. Yang pasti kita mewajibkan semua menggunakan masker. Jadi sama dengan Pak Doni, kita juga menerapkan sanksi jika ada karyawan atau staf yang tidak menggunakan masker. Lalu yang kedua, kita menyediakan hand sanitizer. Lalu kita juga menyediakan vitamin di office kita. Jadi mereka bebas untuk bisa minum vitamin. Lalu kita juga menganjurkan untuk staf yang merasa badannya kurang sehat, langsung tidak kita anjurkan untuk tidak masuk, untuk nggak kerja, nggak masuk kantor. Lalu kita juga fasilitasi supaya di cabang-cabang outlet kami itu wastafel ya, atau tempat cuci tangan itu kita atur kan. Biasanya kalau kita di ruko, outlet kami yang di ruko itu wastafel di lantai 2 ya. Jadi itu kita anjurkan untuk para mitra-mitra kami untuk bikin tempat cuci tangan di lantai 1. Jadi supaya orang nggak malas untuk ke lantai 2 hanya untuk cuci tangan. Lalu kita juga sediain tisu antiseptik. Lalu kita juga rapid. Jadi 1 minggu sekali kalau di tempat kita, di kantor kita, setiap 1 minggu sekali itu kita rapid test. Dan kemarin 3 orang staf kami juga kena reaktif ya, positif reaktif, jadi langsung harus isolasi mandiri. Jadi semua protokol kesehatan kami lakukan dengan sangat disiplin. Tapi semua office kami, semua cabang kami masih open. Kami usahakan kami tetap buka ya. Jadi kami nggak ada yang close 100%, nggak ada, tapi kami tetap open. Lalu untuk di cabang-cabang kuliner kami juga kami batasi ya, social distancing, tempat duduk kami batasi, lalu juga pengunjung juga kami batasi. Itu sih yang kami lakukan. Baik, jadi memang sebenarnya kuncinya adalah disiplin ya. Untuk Betul. Pengusaha di luar sana juga membantu gitu jadinya ya. Betul. Benar. Baik. Dalam masa pandemi seperti ini, memang kita harus bisa beradaptasi dan berani berubah supaya bisnis terjaga dan kesehatan pun juga terjaga. Terakhir nih, saya minta sedikit closing statement mengenai tema kita hari ini. Apa saja pesan-pesan, semangat, dan tips dari Bapak Christopher, Bapak Jody, dan Bapak Doni untuk para penggerak bisnis sektor UMKM agar bisa survive di masa pandemi seperti ini? Boleh dari Bapak Christopher? Kalau pesan dari saya mungkin kalau untuk pemerintah ya, mungkin PSBB jangan ditambah lagi ya, jangan diperpanjang lagi. Jadi kami sudah untuk PSBB yang sekarang ini kami sudah sangat berat sekali. Jadi kalau ini diperpanjang lagi itu sama aja dengan membunuh semua pengusaha di Indonesia. Itu yang pertama. Kalau untuk teman-teman semua,
harus disiplin menggunakan dengan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, hand sanitizer, sering cuci tangan, lalu kita juga jaga imun kesehatan kita, dan teruslah bergerak teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengusaha, untuk teman-teman yang juga profesional, jangan diam ya, maksudnya dengan keadaan seperti ini, semua juga dalam keadaan sulit, cuman kita harus terus bergerak. Bergerak artinya bukan hanya bergerak badan kita, tapi pikiran kita juga harus terus bergerak. Jadi kita cari kira-kira apa yang bisa inovasi atau apa yang kira-kira bisa membantu atau membuat ekonomi kita bisa berjalan, ekonomi kita bisa ada pemasukan, itu sih. Jadi harus tetap semangat terus teman-teman. Baik. Dari Bapak Jody, gimana nih Pak? Mungkin pesan-pesan, semangat, atau tips gitu untuk penggerak bisnis sektor UMKM lainnya? Mungkin ini saatnya kita lihat di perusahaan kita gitu ya, mungkin momentum untuk, biasanya kan kita di zona nyaman gitu ya, omset bagus, nggak ada masalah, segala macam, growth terus. Nah ini saatnya kita kencengin ikat pinggang, juga melakukan inovasi, silaturahmi juga ke sesama teman pengusaha, barangkali ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan dan membuat kita bisa tetap bertahan. Tapi yang paling penting adalah jangan egois. Jadi banyak gitu ya, kita lihat di luaran sana di saat pandemi ini, yang lain tutup, sebagian malah ngambil momentum untuk bisa tetap ramai, melanggar segala macam. Karena kalau hal itu dilakukan, nggak akan beres-beres pandeminya gitu. Jadi ya titip aja buat teman-teman sesama pengusaha, ya kita semua berjuang dan harus disiplin dalam menghadapi pandemi ini. Gitu. Baik. Selanjutnya dari Bapak Doni nih. Mungkin ada tips? Kalau dari saya mungkin sama dengan yang tadi Pak Christian sampaikan ya. Kami berharap dan memohon kepada pemerintah untuk mengkaji ulang. Kita sudah selama 7 bulan ya berada pandemi ya. Kita sudah melakukan PSBB juga pada bulan 4 sampai bulan 6. Dan kelihatannya solusi terhadap problem yang kita lakukan itu doesn't work ya kan, justru kurva kasusnya masih tetap naik. Mungkin kita bisa explore cara-cara yang lain untuk supaya bisa menekan kurva ya kan, tapi di satu sisi juga bisa bagaimana caranya agar ekonomi itu at least bisa running, bisa berjalan, bukan running, bisa berjalan. Dan itu yang kita harapkan. Dan kelihatannya PSBB ini kalau mungkin saya bisa bantu sarankan, kasih input bahwa mungkin kita bikin PSBB itu tapi lebih dianalisa ke dalam spesifik resiko penyebaran ya. Jadi tempat-tempat yang resiko penyebaran memang tinggi ya kan, itu dilakukan PSBB. Tapi kalau yang resiko penyebarannya mungkin lebih rendah, itu mungkin bisa agak dilonggarkan dikit demi agar ekonomi itu masih tetap bisa berputar. Nah itu satu. Yang kedua adalah kepada teman-teman semuanya, tetap semangat, ya kan? Kita harus berpikir kreatif. Di dalam setiap problem itu pasti ada opportunity, ya kan? Justru banyak ide-ide baru, ide-ide kreatif itu akan lahir ketika masa-masa terjepit seperti ini. Dan yang pasti tentunya adalah tetap disiplin untuk selalu menjaga kesehatan, ya kan? Menjaga kesehatan, menjaga jarak, selalu harus disiplin pakai masker. Karena di lingkungan saya sendiri, teman-teman saya sendiri, bahkan ada keluarga juga yang sudah kena positif. Ada yang mereka mengatakan bahwa ini benar-benar brutal kata dia. Ada yang seumuran dengan saya kena tapi bilang brutal. Dia memang waktu saat awal-awal itu dia masih tetap aktif, tapi dia bilang, saya tanya dia, kenapa kamu bisa kena? Dia bilang saya agak kurang disiplin. Pada kesempatan saya pikir dengan memakai masker, tapi justru kenanya waktu ketika sudah selesai kumpul-kumpul, ada sedikit dine in, makan, ya kan, lepas masker, justru situ ketularannya. Jadi dia justru menasihati saya bahwa katanya don't let off your guard, harus tetap disiplin. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Berarti memang harus tetap semangat ya untuk para pengusaha, harus tetap disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih kepada pembicara kita yang sudah sharing ya pengalamannya, ilmunya. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa yang menonton. Baik pemirsa, jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo,
apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Saya akhiri talk show kita siang ini. Saya Rahel Dwi Putri bersama para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.